أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama kakak lagi dari kakak Suhendra, NPM-nya 1801010102. Baik, kita akan melanjutkan materi, yaitu materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik, langsung saja ke PPT yang kemarin saya sudah bagikan, akan kita ulas kembali. Oke, kita sekarang sudah berada pada PPT yang sudah kakak kirimkan kepada kalian. Yang pertama, yang A, sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata. Al-Khulafah bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan Ar-Rasyidin ialah yang berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang arif dan bijaksana. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah bukanlah jabatan warisan yang diturunkan secara turun-temurun, sebagaimana yang dilakukan oleh para raja terdahulu, contohnya Romawi dan Persia, namun dipilih secara demokratis. Selanjutnya kita masuk yang ke B ya. Yang B ini perkembangan kebudayaan pada masa Utsman bin Affan. Karena kita melanjutkan dari perkembangan kebudayaan pada masa Umar bin Khattab, kita masuk yang khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin As bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Zun Nur Ain, artinya yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan setelah salah satu dari mereka wafat. Jadi secara berurutan ini maksudnya setelah salah satu dari putri Rasulullah wafat, lalu menikah lagi Utsman bin Affan pada putri Rasulullah yang lainnya. Jadi tidak secara bersamaan, tetapi secara berurutan. Jangan salah paham. Selanjutnya yang kedua, Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Ketiga, Utsman bin Affan adalah orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa pemerintahan Abu Bakar hingga masa pemerintahannya Umar. Utsman tetap menjadi penulis yang utama. Selanjutnya, perkembangan yang dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, membudidayakan sistem musyawarah dalam masyarakat dan bernegara. Menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf. Membangun fasilitas umum. Lalu menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pemerintahan yang jelas. Ini PPT yang saya kirim kepada kalian. Kakak sudah menyambung kepada masa Ali bin Abi Thalib, tapi masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an akan kakak jelaskan pertemuan minggu depan. Mungkin sekian dari kakak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya via WA saja. Kakak akhiri dari PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kakak tentang sejarah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan yang telah kakak jelaskan di PowerPoint. Mungkin cukup sekian dari kakak akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.